Nah, kita lihat di sini adalah gambaran dari respon imun terhadap mikroba atau antigen yang masuk ke dalam tubuh ya, mikroba atau virus misalnya ya. Nah, di sini yang berperan pertama adalah respon imun alami, itu merupakan pertahanan awal tubuh kita terhadap masuknya mikroba ke dalam tubuh ya. Pada seseorang yang sehat misal dan sedang tidak terinfeksi, sistem imun alami itu terus-menerus melawan infeksi oleh organisme mikrobial di lingkungan kita serta oleh organisme komensal yang hidup di lapisan pertahanan epitel, yaitu misalnya lapisan pertahanan kulit, mukosa itu di paru, di traktus gastrointestinalis, di traktus urogenitalis. Pada sebagian besar keadaan, sistem imun alami itu mencegah organisme-organisme tersebut masuk atau menembus lapisan pertahanan. Nah, tapi kalau jika berhasil mikroba tersebut melewati lapisan pertahanan, maka sistem imun alami akan siap selalu dan cepat merespon untuk memberantas penyusup ya, misalnya kayak istilah ada maling gitu ya. Penyusup-penyusup tersebut ke dalam sel kita. Nah, terdapat dua mekanisme utama sistem imun alami atau innate immunity ya menghadapi mikroba yang akan masuk tadi, misalnya dengan cara respon inflamasi atau peradangan serta mekanisme antiviral. Nah, peradangan itu dipicu oleh semua kelas mikroba ya. Itu pengerahan leukosit dari sirkulasi darah misalnya fagosit dan limfosit dan berbagai protein plasma. Misalnya komplement, antibodi, fibrinogen, dan fungsinya itu adalah untuk mengeliminasi, mencerna, mengengup, yang mendigesti mikroba-mikroba tadi yang menginvasi sel kita, dan tujuannya untuk mengeliminasi dan membunuh mikroba dan mensekresikannya keluar dari sel tubuh kita. Nah, jadi misalnya ketika terjadi infeksi, tung 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 bunyi misalnya ya. Nah, langsung dikerahkan itu sel-sel leukosit ya. Sel darah putih kita kan fungsinya untuk imunitas ya. Sel-sel leukosit dan fagosit misalnya ya, itu ke sirkulasi darah. Nah, tujuannya tadi untuk melakukan menghancurkan mikroba, memperbaiki jaringan yang rusak. Selain itu juga sitokin. Sitokin juga di sini berperan dalam merespon peradangan. Makanya ada istilah sitokin inflamatori ya. Nah itu. Jadi sitokin ini juga untuk membantu merepair ya, menghancurkan, mengeliminasi mikroba tadi ya. Nah, misalnya mekanisme antiviral menyebabkan sel inang menjadi tidak bersahabat terhadap infeksi virus serta reproduksinya, sehingga respon imun alami tersebut cukup untuk mencegah terjadinya infeksi di jaringan atau di dalam darah. Nah, untuk menjaga kesiapsiagaan tersebut, sistem imun biasanya memenuhi semua jaringan masuk nih ke sel-sel sentinel, makrofag, sel dendritik, dan sel mas untuk mengekspresikan berbagai molekul permukaan dan intraseluler yang mengenali ribuan pola dari berbagai kelas mikroba, misalnya dinding sel bakteri atau asam nukleat dari virus. Nah itu, sehingga disitulah akan dikenal, dieliminasi, dihancurkan, dibunuh ya. Jadi selain mengenali struktur mikroba, sistem imun juga mengenali dan merespon sel yang mati atau rusak. Jadi sel yang rusak tersebut karena misalnya infeksi ya, sehingga akan di-repair, diperbaiki oleh sel imun alami kita ya. Jadi respon imun alami mengawali proses perbaikan jaringan-jaringan yang rusak tadi untuk penyembuhan jaringan serta mengembalikan struktur jaringan dan fungsinya ke semula. Jadi luar biasa sekali tentara imunitas ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam tubuh kita, yang memiliki peranan yang luar biasa sebagai pertahanan terhadap infeksi. Jadi sebenarnya perlu kita teliti juga lebih lanjut seberapa efektif obat yang kita gunakan, yang kita konsumsi ya dalam melawan mikroba dibandingkan dengan sistem imun yang sudah ada di dalam tubuh kita. Dan itu adalah tentara Allah ya. Artinya tentara Allah yang berupa imun tadi untuk melindungi kita dari penyakit. Nah, tergantung kita lagi aja menjaganya ya supaya sistem imun kita tadi bekerja dengan baik sesuai fungsinya. Kayak gitu ya. Nah, setelah misalnya tadi ada yang lolos misalnya ya, karena kan kalau misalnya jumlah mikrobanya itu ribuan atau bahkan jutaan gitu masuk ya menyerang tubuh kita, jadi sistem imun alami pun juga
perlu bantuan gitu kan, misalnya ada yang lolos gitu kan mikroba tersebut karena misalnya sel kitanya mengalami luka bakar ya misalnya atau trauma ya. Nah, itu bisa lolos sehingga disitulah peranan sistem imun adaptif. Nah, sistem imun adaptif itu kan selalu dimediasi oleh pertahanan awal dulu ya. Nah, sistem imun adaptif akan merespon. Nah, di situ ada bentuknya imunitas humoral, misalnya antibodi ya untuk mengenali antigen, tadi kemudian mengeliminasi, menetralkan bakteri-bakteri tersebut supaya tidak infeksius ya, supaya tidak menginfeksi dan bahkan mengeliminasi bakteri tersebut. Atau juga imunitas seluler yang dimediasi oleh sel, dia juga akan merusak mikroba ya yang masuk ke dalam tubuh tersebut. Jadi setelah itu ada juga masuk ke menjadi sel memori untuk disimpan sebagai namanya sel memori ini ya, sebagian besar limfosit efektor yang dihasilkan dari rangsangan patogen infeksius akan mati ya. Jadi yang patogen-patogen tadi mengalami apoptosis ya, kematian sel secara terprogram sehingga mengembalikan sistem kekebalan tubuh untuk keadaan istirahat basal yang disebut homeostasis. Nah, di sini adalah kontraksi atau hemostasis, keseimbangan. Jadi terjadi karena apa? Mikroba memberikan rangsangan penting untuk kelangsungan hidup dan aktivasi limfosit, dan sel efektor ini hanya berumur pendek. Nah, oleh karena itu setelah rangsangan tidak ada lagi, limfosit teraktivasi ini tidak dapat hidup lagi. Nah, akhirnya aktivasi awal limfosit menghasilkan sel memori berumur panjang yang dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun setelah infeksi dan akan menimbulkan respon yang lebih cepat dan lebih kuat jika kita terkena lagi jenis paparan yang sama. Contohnya kan ya tadi kayak misalnya SARS-CoV-2 ya. Orang-orang yang terkena SARS-CoV-2 karena sudah ada sel memorinya yang sudah tersimpan, yang sudah pernah terkena, itu ketika terserang lagi itu sel imun kita tuh akan lebih cepat meresponnya dibandingkan orang yang baru terkena awal sekali dikenai oleh atau diinfeksi oleh coronavirus tadi gitu ya. Jadi ini adalah mekanisme gambaran ya bagaimana respon imun itu merespon mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita atau virus ya. Jadi ada beberapa sistem imun dan memiliki peranannya masing-masing dan di tahap mana dia mulai merespon tersebut. Baik, selanjutnya ini adalah kesimpulan dari materi hari ini. Jadi fungsi fisiologi sistem kekebalan itu untuk melindungi individu dari infeksi, kekebalan bawaan, ada kekebalan adaptif, ya kemudian ada limfosit, ada limfosit T, limfosit B, ya ada kemudian sel imunitas humoral dan ada imunitas seluler yang merupakan bagian dari sistem imun yang fungsinya untuk melindungi kita dari antigen yang bisa menyebabkan infeksi atau merusak tubuh kita, tentunya yang menyebabkan sakit ya. Jadi respon imun adaptif itu ada pengenalan antigen oleh limfosit, aktivasi limfosit, dan juga berdiferensiasi ya, kemudian menjadi sel efektor dan memori, mengeliminasi mikroba, menurunkan respon imun dan memori berumur panjang sehingga bisa mengenali lagi antigen yang sama ketika terpapar untuk kedua kalinya dan responnya tentunya lebih cepat. Oke, itu saja materi hari ini dari Ibu. Kemudian di sini ada referensi yang Ibu gunakan pada pertemuan hari ini supaya juga membantu Anda untuk lebih banyak membaca tentunya, mencari referensi-referensi yang terkait dengan imunologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada penjelasan materi kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan pada channel YouTube ini. Tolong bertanya jika tidak mengerti ya. Nanti akan Ibu jawab satu persatu. Semoga tetap sehat selalu dan peliharalah apa yang sudah Allah berikan kepada kita dengan baik, karena itu adalah merupakan amanah untuk kita sebagai manusia tentunya. Ya salah satunya adalah tadi sistem imun yang ternyata luar biasa sekali fungsinya untuk melindungi tubuh kita dari infeksi. Oke, selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.